Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan kembali melalui video pembelajaran kali ini. Baik anak-anakku sekalian kelas 3 yang Patris sayangi, hari ini berjumpa lagi dengan Patris ya. Gimana kabarnya? Tentunya kalian dalam kondisi yang sebaik-baiknya ya. Semoga saja kita semuanya terhindar dari wabah COVID ini ya, terhindar dari corona ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang Patris sayangi, untuk hari ini Patris ingin melanjutkan materi pada bab 3 ini ya, dimana pada pertemuan sebelumnya Patris sudah membahas tentang balet dan numbering ya. Nah pada pertemuan kedua ini Patris ingin melanjutkannya pada pokok pembahasan yang B, yaitu menggunakan page border. Baik anak-anak, untuk kalian yang sudah memiliki buku silakan bukunya dibuka, disiapkan semuanya ya. Bagi yang belum silahkan disimak ya. Nah kemudian bagi yang memiliki komputer ya silahkan kalian bisa sambil praktek ya, bisa menggunakan komputer itu tentunya dengan bantuan orang tua ya. Jadi agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, begitu ya. Baik anak-anakku yang Patris sayangi, kita mulai saja pada pembahasan kita kali ini, yaitu tentang menggunakan page border. Perhatikan, apa itu page border? Page border ini adalah sesuatu ataupun fitur yang ada pada Microsoft Word yang digunakan untuk membuat bingkai. Apa itu bingkai? Bingkai itu hampir sama dengan garis tepi, gitu ya. Jadi tujuannya apa? Agar suatu naskah ataupun teks ya menjadi lebih menarik, menjadi lebih indah dilihatnya, begitu ya. Nah, baik. Nah, kemudian sekarang bingkai itu ada dua macam ya. Jadi bingkai pada garis yang diblok, artinya kalian misalkan ingin memberikan garis tepi ataupun bingkai pada paragraf ataupun bait yang ingin diberi bingkai ataupun ditandai khusus ya, diberikan garis tepi itu ya, kalian bisa itu menggunakan bingkai pada garis yang diblok, pada baris yang diblok, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah bingkai pada tepi halaman. Nah ini bingkai pada tepi halaman ini ketika kalian mengetik di Microsoft Word, kalian bisa langsung menambahkan bingkai pada tepi halaman Microsoft Word. Nah untuk bedanya, jika yang pada bingkai pada baris yang diblok itu artinya hanya pada yang diblok saja, sedangkan bingkai pada tepi halaman artinya di halaman itu akan muncul bingkainya ya. Jika file kalian itu lebih dari satu halaman, maka setiap halaman atau seluruh halaman itu akan muncul bingkainya, gitu ya. Itu bedanya ya. Baik. Untuk caranya bagaimana? Untuk menambahkan bingkai seperti ini, ya silahkan kalian simak terus langkah membuat bingkai. Bingkai pada teks atau kalimat ataupun paragraf ya. Nah, langkahnya blok teks terlebih dahulu, kemudian teks atau paragraf ya yang akan diberi bingkai. Kemudian klik menu page layout, kemudian pilih page border, klik box, kemudian atur jenis garis dengan mengklik style, kemudian pilih color untuk memilih warna. Jadi garisnya ataupun bingkainya akan kita tambahi warna. Dan atur ketebalan garis dengan mengklik width ya, widthnya dipilih, terus nanti ada pilihannya nanti ya. Setelah itu klik OK ya, itu nanti akan muncul garis tepinya ataupun bingkai pada teks yang diblok itu. Baik. Kemudian yang kedua,
yaitu bingkai pada tepi halaman. Langkahnya bagaimana? Jadi kita yang pertama ini langsung klik menu page layout. Jadi tidak ada langkah untuk mengeblok teks ataupun naskahnya. Jadi kalian meskipun tidak melakukan pengeblokan ya, kalian bisa langsung pilih menunya ya. Jadi klik menu page layout, berikutnya pilih tab borders ya, lalu klik box. Selanjutnya atur jenis garis dengan mengklik style ya. Pilih color untuk memilih warna ya. Jika kalian senang menggunakan warna, di sana banyak warna-warna pilihannya ya. Baik. Kemudian jika ingin menambahkan bingkai berupa gambar, maka pilihlah art. Jadi gambar di sini bermacam-macam, ada gambar bunga, gambar bintang dan lain-lain ya. Kalian nanti bisa mencobanya begitu ya. Nah, kemudian atur ketebalan bingkai dengan mengklik width atau width ya, yaitu ketebalan garisnya. Kemudian lalu klik OK ya. Baik. Lanjut. Perhatikan praktek berikut ini, silahkan disimak betul agar kalian nanti paham ya. Iya, seperti ini. Jadi Patris ingin membuat sebuah teks ataupun paragraf ya. Jadi nanti akan Patris tambahkan bingkai ataupun bordernya ya. Karena tadi Patris sudah mengetik, tinggal kita tambahkan saja. Ya. Ya. Jadi Patris sudah selesai mengetik ya. Jadi ini teks ini atau paragraf ini akan kita tambahkan bingkai ya. Jadi yang pertama yang Patris praktekkan adalah memberi bingkai pada teks ataupun kalimat yang diblok. Contohnya begini. Patris ingin menambahkan ini. Jadi ada 4 baris ya, 1 2 3 4 sudah Patris blok. Selanjutnya kita tambahkan page border. Ini ada sedikit perbedaan ya. Jadi Microsoft Word yang Patris gunakan adalah Microsoft Word 2016 ya. Jadi untuk menu untuk page border ada pada menu desain. Jadi Patris tidak di layout ya. Kalau di layout tidak ada pilihan page border, tapi adanya di desain. Nah setelah itu pilih page border. Ya. Nah muncul kotak dialog border and shading. Untuk kotak dialognya sama persis, tidak ada perbedaan ya. Ini adalah kotak dialog border and shading. Kemudian kita ingin menambahkan bingkai pada teks yang diblok, kita gunakan box ya. Nah ketebalan garisnya untuk stylenya, misalkan kita mau ganti boleh, misalkan garis 3, garis 2 atau garis 2 tebal tipis ya, misalkan nih ya. Kemudian warna otomatis artinya warnanya otomatis hitam ya. Berikutnya kalau kita ingin pilih warna lain, pilih sesuka kalian, silahkan. Misalkan memilih yang hijau boleh ya, diklik. Nah seperti ini previewnya. Ketebalannya bisa diatur ya, mau pakai yang 4,5. Nah seperti ini blok ya, ini di blok ya. Jadi kita tidak menggunakan gambar dulu, tapi kita tadi berpindah ya. Ini Patris harus klik border dulu. Setelah border diklik, ini pilih box ya. Jadi ingat, border box, stylenya diklik, pilihlah ini, misalkan colornya tadi hijau. Nah seperti ini ya. Jadi kalau yang di blok adalah yang ingin kita tambahkan bingkai, maka di sini tidak muncul art ya. Jadi ini hanya untuk menambahkan bingkai pada yang di blok saja. Baik, kalau sudah semuanya, ini previewnya. Kalau kalian ini mengurangi ya, ini artinya full
bingkainya pada seluruh bagian, ada atas, bawah, kanan, kiri. Kalau misalkan hanya atas dan bawah saja, ya ini berarti yang sebelah kanan dihapus, ya. Misalkan yang ini dilihat, yang dilihat adalah ini kanan, kiri kanan. Jadi misalkan hanya atas bawah saja. Tapi kalau semuanya ya ini tidak usah kita hapus, ya. Tidak usah diklik. Kemudian selanjutnya oke. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini, ya. Jadi karena tadi Patris menampilkannya 2 kali, ya, jadi otomatis tadi ada di page border sudah diatur, ya. Jadi akan muncul pada tepi halaman dan juga pada teks yang di blok, ya. Seperti itu. Kalau misalkan pada bordernya kita nonkan bisa aja. Nah ini ya. Jadi pada border kita nonkan, tidak ada ya. Nah hilang ya. Jadi ini yang kita blok saja yang ada bingkai. Begitu ya. Nah, bisa kita ulangi lagi. Nah, ini ya, kita blok semuanya. Jadi jangan yang ini saja. Iya. Jadi yang diblok saja ini ya. Kembali page border, kemudian border box, pilih ini, pilih jenis garisnya, warna merah misalkan, kemudian ketebalannya misalkan ini paste. Kalau sudah langsung saja oke. Ya, ini ya, ini. Jadi yang diblok saja yang muncul ada bingkai. Begitu ya. Baik, anak-anakku, sekarang Patris melangkah pada yang berikutnya, yaitu menambahkan menambahkan page border, tapi pada halaman, pada tepi halaman. Ini kan pada yang diblok, sekarang pada tepi halaman. Jadi ini bisa kita ya. Nah, ini semuanya. Jadi kita klik desain atau page border nanti, kemudian page border ini diklik, kemudian pilih page border, ya. Langsung kita tidak menggunakan ini karena kita sudah tahu tadi ya. Jadi bentuknya garis saja. Kita yang memberikan berupa gambar, ya. Silahkan klik. Ingat, ini setelah border, kemudian pilih box, ya. Border, page border, kemudian box, kemudian ini artnya diklik. Nah ini macam-macam pilihannya banyak. Silahkan kalian gunakan apa sesuai keinginan kalian. Misalkan Patris ingin menambahkan ikan. Nah ini tampilannya. Setelah itu bisa kita atur ketebalannya. Ini maksimal adalah 31 pt ya. Jadi untuk color otomatis jadi tidak menyala. Artinya ikannya memang sudah berwarna seperti ini. Ya. Nah ini kalau kita ingin mengurangi, ya ini kita tinggal klik tanda panah yang ke bawah. Jadi nanti ikannya banyak, kecil-kecil ya. Tapi misalnya kalau ingin ikannya besar, ya ini diklik ke atas. Kalau sudah oke. Nah ini muncul ya. Nah seperti itu caranya ya. Mudah bukan? Ya semoga kalian nanti bisa mencobanya semuanya sendiri-sendiri ya. Baik, mungkin untuk penjelasan menambahkan ataupun menggunakan bingkai cukup ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa hubungi Patris melalui WA, boleh silahkan ya, ataupun Telegram juga boleh. Bagi yang mungkin praktek menemukan kendala ataupun kesulitan. Baik, mungkin itu saja. Jadi materi kita sudah selesai. Tugas kalian adalah apa? Pelajari buku TIK bab 3. Jadi kalian cukup mempelajari buku itu saja. Kemudian terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Ya, jangan lupa di subscribe bagi yang belum, yang sudah Patris sampaikan terima kasih. Jangan lupa di like dan juga di share ya, agar video ini dapat dimanfaatkan oleh kalian dan juga orang lain tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Patris akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.